Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maura Sawalisya dengan NIM PO7120123034. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai asuhan keperawatan pada bayi Nyonya N di ruangan neonatus dengan diagnosa medis hipoglikemia di RSUD Siti Fatimah, Provinsi Sumatera Selatan. Baiklah, mengenai identitas bayi, merupakan bayi Nyonya N, lahir pada tanggal 17 Juni 2025, jenis kelaminnya laki-laki dengan nomor rekam medis 00122527. Kemudian untuk berat badan bayi pada saat lahir itu kurang lebih 2.904 gram dan saat ini sudah mengalami penurunan menjadi 2.600 gram. Untuk panjang bayinya itu 49 cm, untuk lingkar kepalanya 32 cm, dan juga untuk lingkar dadanya 33 cm. Untuk tanda-tanda vitalnya itu heart rate-nya 140 kali per menit dan juga suhunya 36,5 derajat Celcius. Untuk respirasinya juga 45 kali per menit. Baik, untuk data fokusnya itu sendiri, dari data subjektif terdapat bayi sering menguap, kemudian juga keluarganya sering mengeluh bayinya selalu keluar banyak keringat. Kemudian untuk data objektifnya sendiri itu ada parestesia pada bibir dan jari, gelisah, gugup, tremor, dan kejang. Kemudian juga hyclid pitched, lemah, apatis, bingung, ainosis, apnea, nafas cepat irreguler, kemudian juga keringat dingin, kemudian juga bayi menolak untuk makan atau minum ASI. Terakhir itu plasma glukosanya kurang lebih 50 gram. Baik, untuk diagnosa medis yang saya angkat itu hipoglikemia dan saya mengangkat ketidakstabilan kadar glukosa darah pada bayi. Baik, selanjutnya itu tujuan dan kriteria hasil setelah dilakukan asuhan keperawatan kurang lebih 1x24 jam, diharapkan tingkat kestabilan kadar glukosa darah meningkat dengan kriteria hasil. Yang pertama itu koordinasi meningkat, kemudian yang kedua mengantuknya menurun, kemudian yang ketiga itu ada kadar glukosa dalam darah cukup. Kemudian selanjutnya itu intervensi keperawatan ketidakstabilan kadar glukosa darah. Yang dimana untuk intervensinya itu manajemen hipoglikemia. Pada observasi terdapat yang pertama identifikasi tanda dan gejala hipoglikemia, kemudian identifikasi kemungkinan penyebab hipoglikemia, kemudian pada terapeutiknya pertahankan kepatenan jalan napas dan juga pertahankan akses IV. Dan untuk edukasinya itu menganjurkan monitor kadar glukosa darah, ajarkan pengelolaan hipoglikemia, dan juga ajarkan perawatan mandiri untuk mencegah hipoglikemia. Dan untuk kolaborasinya itu kolaborasi pemberian dextrose jika perlu. Nah, yang terakhir itu ada implementasi keperawatan. Implementasi pada ketidakstabilan kadar glukosa darah, yang pertama itu mengidentifikasi tanda dan gejala hipoglikemia dengan hasil BSS 48 mg per desiliter. Dan yang kedua itu mengidentifikasi kemungkinan penyebab hipoglikemia. Hasilnya bayi kesulitan menyusu sehingga asupan glukosa dari ASI belum mencukupi kebutuhan energi bayi. Kemudian yang ketiga itu mempertahankan akses IV pada bayi juga sudah terpasang akses IV. Dan menganjurkan memonitor kadar glukosa darah. Terdapat tadi hasil BSS 48 mg per desiliter. Yang kelima itu ada mengajarkan cara pengelolaan hipoglikemia. Hasilnya ibu mulai mencoba memberikan ASI secara rutin dan sering, namun bayi masih kesulitan menyusu. Dan yang terakhir itu mengkolaborasikan pemberian dextrose. Bayi diberikan injeksi IV dextrose sebanyak 6,5 cc. Baik, selanjutnya itu ada evaluasi pada ketidakstabilan kadar glukosa darah. Terdapat evaluasi objektif, bayi tampak sering tidur, bayi tampak gemetar. Hasil BSS bayi tadi terdapat 48 mg per desiliter dan juga bayi terinjeksi dextrose 6,5 cc. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai asuhan keperawatan dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.